Halo guys, sebelum kita lanjutin spoilernya, ayo di follow dulu TikTok Sembudi guys. Buat yang ngefollow, nanti Mimin fallback ya. Oke, lanjut kita guys, battle through the heaven. Namun Xin Yan tak peduli, kemarahan melonjak di wajahnya. Bajingan, kedua orang ini, gumam Xin Yan dengan marah. Setelah itu dia menoleh ke Xiaoyan. Jika kamu ingin aku kembali, kita harus bertarung. Jika kamu kalah, aku akan mengambil alih tubuhmu, kata Xin Yan dengan ketus. Karena kamu ingin melakukannya, aku hanya bisa menerimanya, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat ini, Tianmu maupun Sisen menjadi sangat lemah. Karena sosok api Xin Yan baru saja melahap mereka menyebabkan tubuh mereka terus dikikis. Jika bukan karena api suci masih belum murni, kemungkinan mereka akan tinggal di sana selamanya. Saat ini Xin Yan dan Xiaoyan saling menatap sebelum saling menyerang dengan sengit. Sesaat kemudian ledakan keras terdengar dan keduanya sama-sama mundur ke belakang. Api Xin Yan, kamu memang kuat, tapi kamu telah melupakan satu hal, kekuatan api suci telah ditelan oleh pemurnianku sebelumnya, karena itu apimu bukanlah ancaman besar bagiku, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Aku benar-benar meremehkanmu, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan api suci yang menelan jiwa, kata Xin Yan dengan senyum dingin. Doci emas yang pekat segera melonjak dari tubuhnya, mengikuti doci emas yang melonjak, energi alam sekitarnya mengalir masuk ke tubuh Xin Yan membuatnya semakin kuat. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan api merah muncul di dahinya. Hal itu menyebabkan Yiwa kecil yang memiliki hubungan mental dengan Xiaoyan merasakan sesuatu. Segel di tangan Xiaoyan sekali lagi berubah saat dia bergumam dalam hatinya, ruang api suci, buka. Saat suara itu jatuh, ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi ketika celah spasial muncul dan menghisap Xiaoyan dan Xin Yan masuk ke dalamnya. Xiaoyan menghilang, seru Qin Xin terkejut. Dia sepertinya memasuki ruang khusus, kata Mu Ying. Di ruang api suci, Xin Yan nampak dikelilingi oleh kekuatan ruang api suci yang menekannya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kristal api muncul di ruang api suci. Saat kristal api suci ini muncul, udara di ruang api suci nampak mengeras. Kejutan melintas di mata Xin Yan saat melihat itu, kristal api suci ini berisi kekuatan sumber api suci. Berikan benda itu padaku, teriak Xin Yan dengan dingin. Xiaoyan hanya menyeringai saat mendengar itu. Xin Yan, saatnya untuk mengakhiri, kata Xiaoyan. Segel di tangannya berubah dan cahaya emas sekejap muncul dari kristal api dan menyelubungi tubuhnya. Di saat yang sama pedang Xuan muncul di tangannya dan cahaya kuning langsung mengalir ke pedangnya. Saat berikutnya cahaya emas muncul dari tubuh Xiaoyan yang nampak seperti armor, dan terakhir Xiaoyan melepaskan perubahan misterius menyebabkan kekuatannya melonjak. Tubuh Douxian, Dou di bintang 7 kelas akhir, ini bagaimana mungkin? Seru Xin Yan nampak begitu terkejut, namun kilatan dingin muncul di matanya, karena Xiaoyan sudah menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan menahan lagi. Doci bintang 8 tahap tengah segera melonjak di tubuhnya, dia mengepalkan tangannya dan pedang api muncul di tangannya, saat berikutnya ia melesat ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan mendengus dingin, dia melesat dan bertabrakan dengan Xin Yan, serangan Xin Yan terus mengenai tubuh emas membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Saat berikutnya telapak tangan raksasa meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat kekuatan telapak itu. Dia mengulurkan tangannya dan kedua telapak saling menghantam menyebabkan Xiaoyan mundur beberapa langkah. Xin Yan menyeringai saat melihat itu, dan kembali melepaskan telapak emas ke arah Xiaoyan. Melihat itu, pikiran Xiaoyan melintas saat dia akan melepaskan pukulan, namun dia baru saja akan menyerang ketika api merah tiba-tiba muncul dan menghantam tapak emas hingga hancur. Xiaoyiwa, seru Xiaoyan terkejut saat melihat Yiwa kecil muncul di sampingnya.
Melihat Xiaoyan sedikit terluka, kemarahan langsung melonjak di mata Yiwa, dan cahaya tinju merah melesat ke arah Xin Yan, namun dihancurkan oleh pukulan Xin Yan. Yiwa kecil tersenyum getir dan menoleh ke Xiaoyan. "Sudah lama sejak aku belum bertarung lagi, masih belum terbiasa," kata Xiaoyan. "Hati-hati, orang ini sangat kuat," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain Xin Yan mendengus dingin, saat melihat Yiwa muncul, segel di tangannya berubah dan sebuah telapak raksasa segera meluncur ke arah Xiaoyan dan Yiwa. Melihat itu Yiwa hanya menyeringai saat pikirannya muncul di benak Xiaoyan. Saat berikutnya tubuh Yiwa berubah menjadi api merah yang masuk ke tubuh Xiaoyan, menyebabkan kekuatan Xiaoyan langsung melonjak drastis. Dengan lambaian tangannya, api merah meletus dan langsung menghancurkan telapak Xin Yan. "Ini mustahil, bagaimana mungkin roh api bergabung dengan manusia?" seru Xin Yan tampak begitu terkejut. "Kekuatan Doudi Bintang 9 benar-benar hebat," gumam Xiaoyan melihat kedua tinjunya dan merasakan kekuatannya. Dia bisa merasakan dusinya yang melonjak saat Yiwa kecil bergabung ke tubuhnya. Saat berikutnya, segel di tangan Xiaoyan berubah, "Ruang api suci, hancurkan," kata Xiaoyan. Segera ruang api suci berfluktuasi ketika banyak api emas muncul dari segala arah dan langsung menembak ke arah Xin Yan. Wajah Xin Yan nampak tenggelam saat melihat itu. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari serangan Xiaoyan saat ini. Doci emas dengan liar melonjak di tubuhnya sebelum berubah menjadi penghalang besar yang memblokir pilar cahaya emas. Namun sesaat kemudian retakan muncul dari penghalang dan akhirnya hancur. Sementara itu kekuatan tersisa dari pilar langsung menghantam Xin Yan hingga tubuhnya meledak menjadi pecahan api emas yang perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Tepat ketika pecahan api suci memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakan jiwanya tiba-tiba muncul di tempat asing. "Di mana ini?" pikir Xiaoyan terkejut. Suara rantai dan air mengalir muncul menarik perhatiannya. Apa yang dilihatnya adalah sosok pria berambut panjang yang diikat oleh rantai hitam. Di perut sosok itu, benda merah terang perlahan berdetak. "Mungkinkah itu api suci?" pikir Xiaoyan menatap sosok itu dengan hati-hati. Di tubuh sosok itu, ada kabut hitam yang mengalir. Tidak jauh dari Xiaoyan, ada dua sosok perlahan muncul. "Panatua Suan, aku telah menyusahkanmu untuk melindungi orang tua di sini selama ini," kata salah satu sosok yang muncul. Dari dua sosok ini, salah satunya tidak asing buat Xiaoyan. Dia adalah Wenzi, guru nasional kerajaan Xuanling saat ini. Pada saat ini, Wenzi menatap lelaki tua itu dengan hormat. "Bagaimana kabar Raja Xuanling baru-baru ini?" tanya lelaki tua itu. "Yang mulia raja baru saja kembali dari kuil Medusa." "Hanya saja," kata Wenzi ragu-ragu. "Lupakan saja. Aku tidak menyangka bahwa klan Medusa akan benar-benar memiliki klan dengan kekuatan darah piton 10 warna," kata pria tua itu menggelengkan kepalanya. Matanya lalu tertuju pada pria yang terikat rantai misterius saat pikiran melintas di benaknya. "Yanqi, kekuatan api suci di tubuhmu tidak akan bertahan lama, saat itu akan menjadi pengorbananmu," pikir pria itu dengan dingin. Dia mengalihkan matanya dan hendak pergi dari tempat itu ketika dia merasakan sesuatu. "Tubuh jiwa, beraninya memasuki tempat ini," kata pria tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan segera menembak ke arah Xiaoyan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, namun sebelum angin tajam itu bisa menghantam Xiaoyan, sebuah api merah melesat dan menghantam angin tajam hingga hancur. Xiaoyan terkejut, dia melihat api merah tak jauh di depannya. "Anak muda, pergilah," kata satu suara terdengar. Xiaoyan mengalihkan matanya dan melihat ke pria yang diikat rantai. Dia tahu api merah itu berasal darinya. "Terima kasih senior," kata Xiaoyan melesat dan segera menghilang dari ruangan. Pria itu sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Xiaoyan menghilang, dan menoleh ke Yanqi. "Kamu tidak akan bisa bertahan lama, bocah itu memiliki bau pavilion Fenxiang," gumam pria itu dengan dingin. Dia berbalik dan pergi dari tempat itu. Wenzi mengikuti di belakang. Di ruang Gunung Luoling, Xiaoyan membuka matanya dan terbatuk. Jika sosok pria misterius itu tidak membantunya, mungkin dia akan terluka parah.
Yiwa terkejut saat melihat itu. "Kakak laki-laki, apa kamu baik-baik saja?" tanya Yiwa segera membantu Xiaoyan berdiri. "Aku tidak apa-apa, hanya serangan kecil, ayo pergi dulu," kata Xiaoyan. Saat berikutnya, di satu ruangan, Xiaoyan menatap api emas di tangannya. "Kali ini, biarkan aku melihat betapa kuatnya pembakaran api ini," pikir Xiaoyan. Segel di tangannya berubah dan api emas mulai menyelubungi tubuhnya. Di saat yang sama kristal api suci muncul di tangannya. "Aku harap kamu tidak mengecewakanku," gumam Xiaoyan langsung menelan sumber api suci, membuat doci di tubuhnya mulai bergolak dengan liar. Kekuatan api suci mulai diserap oleh api pembakaran Fen Jue. Sesaat kemudian muncul simbol Fen Jue di dahi Xiaoyan, sementara kekuatan api suci terus mengalir di tubuhnya yang memperkuat seluruh bagian tubuhnya menyebabkan rasa sakit yang menyebar di seluruh bagian tubuhnya. Sementara itu di luar, beberapa sosok muncul. "Qin Xin, Mu Ying, apa kalian baik-baik saja?" kata Xiong Yuan. "Kami baik-baik saja," jawab Mu Ying. "Di mana Xiaoyan?" kata Xiong Yuan melihat sekeliling. Xiaoyan tampaknya telah menghilang ke tempat lain untuk memulihkan dirinya, kata Qin Xin. Muxuzi mengangguk. "Ayo pergi dulu, aku khawatir tempat ini akan segera menghilang," kata Muxuzi. Namun saat mereka akan pergi, Xiaoyan tiba-tiba muncul. "Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja?" tanya Mu Ying. "Aku baik-baik saja," kata Xiaoyan. "Anak kecil, itu bagus bagimu baik-baik saja, ayo kita pergi tinggalkan tempat ini," kata Muxuzi melambaikan tangannya dan celah spasial muncul membawa mereka menghilang dari tempat itu. Di satu ruangan pavilion fancy yang nampak King Lao sedang duduk sambil membaca buku. Sesaat kemudian pintu terbuka dan Qin Xin masuk. "Kamu kembali?" tanya King Lao tanpa menoleh. "Guru, Xiaoyan itu memang kuat," kata Qin Xin. "Sekarang kamu tahu seberapa kuat pria itu, apa kamu menyukainya?" kata King Lao menggoda. "Guru," jawab Qin Xin tersipu malu. "Baiklah, bagaimana situasi di sana?" tanya King Lao. "Seperti yang guru katakan, penguasa Gunung Wuliang memang mengumpulkan jiwa binatang buas untuk menembus belenggu ruang misterius. Tapi aku tidak menyangka orang itu sebenarnya adalah iblis rubah," kata Qin Xin. King Lao hanya mengangguk. "Guru, kamu tidak terkejut? Apa kamu tahu sesuatu?" tanya Qin Xin dengan heran. "Kejadian itu sudah lama. Baiklah, kamu beristirahatlah, tidak perlu khawatirkan hal itu. Tugas selanjutnya bagimu adalah memasuki ruang latihan untuk meningkatkan kekuatanmu. Dengan berlatih teknik kuil surgawi kita, saya berharap kamu dapat membuat perbedaan besar dalam kompetisi sekte," kata King Lao. "Murid menerima perintah," kata Qin Xin, lalu perlahan menutup pintu dan pergi. "Xiaoyan, kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah darimu," gumam Qin Xin. Sementara itu Ling Xuan tiba di depan ruangan mewah. "Di mana ayahku?" tanya Ling Xuan pada kedua pria yang menjaga pintu. "Nona, ayah Nona ada di dalam," jawab seorang penjaga dengan hormat. "Apakah sesuatu terjadi?" tanya Ling Xuan mengerutkan keningnya dan ingin menerobos masuk. "Nona, ini adalah perintah, tolong jangan membuat kami sulit," kata kedua penjaga itu hanya bisa berkata dengan sedikit takut. "Biarkan aku masuk melihat sendiri," kata Ling Xuan, namun kedua penjaga itu menghalanginya. Kedua penjaga itu saling memandang, dan dengan ragu melangkah menghalangi Ling Xuan masuk. Satu suara terdengar, "Biarkan dia masuk." Ling Xuan dengan marah memasuki ruangan. "Ayah, lihat, kedua penjaga itu tidak membiarkanku masuk. Apa yang mereka pikirkan? Apa mereka tidak tahu identitasku?" kata Ling Xuan dengan kesal. "Itu bukan salah mereka," kata pria paruh baya itu. Dia melambaikan tangannya dan penghalang muncul segera memblokir suara. "Ada apa ini?" tanya Ling Xuan dengan ragu. "Baru-baru ini, saat kamu memasuki Gunung Luoling, tampaknya sekte iblis muncul di sekitar Santian, karena itu saya sedang menyelidikinya," kata Ling Meng. "Sekte iblis? Apa yang mereka lakukan di sini?" gumam Ling Xuan dengan heran. "Ayah juga kurang yakin, tapi ada banyak celah di pintu masuk benar-benar rusak dalam waktu singkat. Sepertinya pertempuran dengan sekte iblis tidak bisa dihindari," kata Ling Meng. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ling Xuan dengan khawatir.
kamu tidak perlu khawatir, yang perlu kamu lakukan hanyalah berlatih di ruang pelatihan kuno untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, kata Ling Meng. Ayah, apakah Xiaoyan itu akan di pihak kita? Aku melihat kekuatannya di Gunung Luoling saat itu, kata Ling Xuan. Jangan khawatir, aku sudah tahu orang itu, selain alkemis dia juga ahli dalam bertarung, dan satu-satunya orang yang telah membunuh Kaisar Iblis Kembar. Bakat orang ini tidak biasa, kata Ling Meng tersenyum tipis. Matanya melirik ke Ling Xuan dan melihat ekspresi yang tidak biasa. Bagaimana, apa kamu menyukainya? Ayah akan menjadikannya suami untukmu, kata Ling Meng tersenyum. Ayah, lelucon apa ini? Jawab Ling Xuan dengan malu-malu. Baiklah, kamu beristirahat dulu, besok ayah akan membawamu ke tempat latihan rahasia, kata Ling Meng tersenyum. Iya, kata Ling Xuan mengangguk dan pergi ke kamarnya. Ling Meng menatap putrinya pergi saat bergumam, Xiaoyan, kamu benar-benar membuat putri kecilku sangat peduli padamu. Di satu ruangan nampak Xiaoyan sedang duduk bersila, dan suara ketukan pintu terdengar. Muying, masuklah, ada apa? Kata Xiaoyan. Aku mendengar saat itu kalau binatang 5 elemen cukup penting untukmu. Tanya Muying langsung duduk dekat meja. Iya, inti darahnya adalah bahan obat yang penting, sayang sekali dia menghilang, kata Xiaoyan dengan getir. Mendengar itu, Muying menjentikkan jarinya, dan sebuah tulang rusuk warna-warni muncul di tangannya. Kejutan melonjak di mata Xiaoyan, ini adalah inti sihir binatang 5 elemen, bagaimana ada padamu? Seru Xiaoyan terkejut. Saat itu ketika kamu dan api suci memasuki ruang misterius, aku diam-diam mengambilnya, kata Muying tersenyum. Binatang 5 elemen ini adalah Doudi bintang 7 tahap akhir, bagaimana Muying membunuhnya dengan mudah, pikir Xiaoyan merenung. Xiaoyan, kenapa? Tanya Muying melihat wajah Xiaoyan yang bingung. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit bingung, kalau begitu terima kasih, kata Xiaoyan. Muying tersenyum manis dan berdiri, dia merentangkan tangannya saat berkata, karena itu masalahnya, kamu harus membuatkan pil obat yang manjur di masa depan ketika aku membutuhkannya, kata Muying menatap Xiaoyan. Itu tidak masalah, jawab Xiaoyan mengangguk. Baiklah, aku kembali dulu, kata Muying. Tunggu, kata Xiaoyan. Ada apa? Tanya Muying terkejut. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan pedang perak melayang di depannya. Mengikuti munculnya pedang, hawa dingin segera menyebar ke ruangan. Ini adalah pedang peri yang saya dapatkan di hutan mayat saat itu, akan kuberikan padamu, kata Xiaoyan. Ini pedang peri perak yang sangat indah. Tapi itu terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya, kata Muying. Jika pedang peri ini tinggal bersamaku lebih lama, itu akan menjadi seperti debu, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan pedang perak terbang ke depan Muying. Kejutan menyenangkan melonjak di mata Muying saat melihat itu. Kalau begitu aku akan menerimanya, kata Muying mengambil pedang dan mengusap kejantanannya sebelum menyimpannya. Baiklah, aku kembali dulu, kata Muying. Dia berbalik dan pergi. Melihat Muying pergi, Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Kenapa aura Muying mirip dengan lelaki yang diikat rantai itu, pikir Xiaoyan dengan heran. Keesokan paginya nampak Zulao berdiri melihat ke kejauhan. Apakah Gunung Luoling menghilang? Ini benar-benar di luar dugaanku, gumam Zulao. Satu suara tua tiba-tiba terdengar, hal ini juga dapat dianggap sebagai kelalaian kita, ambisi rubah tianmu itu sangat besar. Ketika Zulao mendengarnya, dia tersenyum sedikit, jelas dia juga mengetahuinya. Tidak masalah jika itu tidak ada lagi, kamu di sini kali ini bukankah untuk ini? Kata Zulao sedikit serius. Benar, masalah Gunung Luoling mungkin sudah berakhir, tapi masalah baru akan datang. Langkah selanjutnya adalah membiarkan murid-murid memasuki tempat latihan khusus untuk melatih keterampilan bertarung mereka guna menyambut kompetisi sekte berikutnya, kata King Lao melanjutkan. Tapi sebelum itu, menurut apa yang dikatakan ketua pavilion, diperkirakan badai berdarah pasti akan terjadi, kata King Lao dengan dalam. Zulao mengerutkan keningnya saat mendengar itu.
Kita tidak dapat membiarkan kerajaan Xuanling mendapatkannya. Bagaimanapun kerajaan Xuanling ini cukup merepotkan, dan masalah menyelamatkan Yanqi akan diatur setelah kerajaan Xuanling memasuki reruntuhan. Kita tunggu ketua pavilion kembali, kata King Lao. Aku tahu itu, kata Zulao mengangguk. Keesokan harinya nampak Xiaoyan dan lainnya menuju pagoda kuno pavilion Fengxiang. Pagoda kuno dibagi menjadi 9 kelas, tapi selama bertahun-tahun, jarang ada yang bisa memasuki ruang kultivasi tingkat 9. Di tempat itu, Wang Chen, Ling Xuan dan lainnya telah datang dan menunggu dibukanya pagoda. Wang Chen mengeluh dalam hatinya saat dia melihat sikap Ling Xuan yang agak cuek. Awalnya mereka terlihat dekat, namun sikap Ling Xuan saat ini benar-benar berubah drastis. Saat itu dia datang untuk meminta bantuannya, tapi sekarang dia sangat acuh tak acuh, yang membuat Wang Chen merasa dingin di hatinya. Aku masih sedikit terkejut, kalau Xiaoyan benar-benar dapat membawamu ke 3 pegunungan utama, kata Wang Chen. Kekuatan Xiaoyan itu tidak sesederhana kelihatannya, kata Ling Xuan. Untuk bisa membuatmu berkomentar seperti ini, sepertinya Xiaoyan ini memang tidak bisa diremehkan. Tapi bagiku, dia masih sedikit lebih buruk, kata Wang Chen. Satu suara tiba-tiba terdengar. Kurasa tidak. Itu Xiaoyan, gumam Ling Xuan dengan senyum hangat di wajahnya saat melihat kelompok Xiaoyan muncul dan berjalan ke arah mereka. Ada 2 pria dan 2 wanita di sampingnya. Orang ini, mengapa tidak melihatnya sehari saja? Tapi itu membuatku merasakan aura yang lebih kuat dari sebelumnya, pikir Ling Xuan terkejut. Apakah kamu Xiaoyan itu? Tanya Zhu Yuan sedikit menyipitkan matanya. Kurasa cuma saya yang memiliki nama itu di sini, jawab Xiaoyan dengan santai. Kilatan dingin melintas di mata Zhu Yuan saat mendengar itu. Aku dengar kamu yang membunuh Kaisar Iblis Kembar. Rumor itu nampak berlebihan, kata Zhu Yuan menyeringai. Jangan bicara omong kosong, apa kamu pikir kami takut padamu? Kata Mu Peng dengan marah. Seorang yang bahkan tidak memiliki kekuatan Dou di bintang 6 berani mengatakan itu, kata Wan Cheng mengejek. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya saat melihat Zhu Yuan, Dou di bintang 7 menengah. Orang ini cukup kuat, pikir Xiaoyan. Dia lalu menoleh ke Wang Cheng. Apakah kamu lupa telah dipukuli? Kata Xiaoyan mencibir. Kamu, kata Wan Cheng dengan marah. Zhu Yuan mengangkat tangannya membuat semuanya diam. Dia lalu melihat Qin Xin yang dia sukai dan tidak berniat untuk bertanya lebih jauh. Saat berikutnya, sebuah ruang di depan semua orang sedikit bergetar ketika Zhu Lao dan King Lao muncul. Zhu Lao melihat semua orang sebelum berhenti pada Xiaoyan. Aku harus mengingatkanmu sebelumnya. Meskipun ada banyak manfaat berkultivasi di ruang Dongtian, namun semuanya harus dilakukan dalam kapasitas seseorang. Xiaoyan mengangguk. Perlu saya jelaskan lagi, ada 9 tingkat di pagoda, kalian harus melakukan apa yang kamu bisa. Apa kalian mengerti? Kata King Lao yang suaranya bergema. Mengerti, jawab beberapa orang. Jika itu masalahnya, masuklah, kata King Lao. Begitu suara King Lao jatuh, Zhu Yuan dan beberapa orang dari tim di belakangnya segera bangkit dan berjalan menuju ruang batu. Xiaoyan, ayo kita pergi juga, kata Qin Xin berjalan langsung menuju ruang batu. Xiaoyan dan lainnya mengikuti. Kelompok Xiaoyan keluar dari ruang spasial dan melihat danau besar yang bergolak di depan mereka. Apakah ini danau Tongtian tanpa batas? Seru Mu Peng terkejut. Setelah melihat danau Tongtian sejenak, mereka berjalan menaiki tangga dan tiba di depan pintu. Satu suara tua terdengar, kalian benar-benar membuat orang menunggu. Pana tua Xiong Yuan, seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Jangan lihat aku hanya bertugas menggantikan yang lain, kata Xiong Yuan tersenyum. Pana tua Xiong Yuan, bisa jelaskan ada apa dengan danau Tongtian tanpa batas ini? Tanya Mu Peng melihat sungai besar di bawah. Xiongyan melihat ke bawah. Jika kamu melompat ke dalamnya, saya khawatir tubuhmu tidak akan bersisa oleh kekuatan menakutkan dari danau Tongtian, kata Xiong Yuan menghela napas. Baiklah.
Kalian harus membuat pilihan tingkatan pagoda, tapi saya harus mengingatkan terlebih dahulu, kecepatan pelatihan tingkat 9 memang paling kuat, tapi tekanan yang harus ditanggungnya juga paling berbahaya. Jika ceroboh, kalian akan menjadi idiot, kata Xiong Yuan. Kami tidak tahu apa perbedaan antara kultivasi tingkat pertama dan ke-9, tanya Mu Ying. Energi Qi di dalam pagoda lebih kuat daripada dunia luar, tapi setiap orang hanya bisa menyerapnya sekali, yang membuatnya berharga. Itu akan membantu kecepatan kultivasi. Tingkat pertama adalah yang paling cocok untuk Kaisar Dou Bintang 1, tingkat kedua cocok untuk Kaisar Dou Bintang 2, dan seterusnya. Namun, jika kalian ingin menggunakan kekuatan Dou di Bintang 1 untuk pergi ke tingkat kedua, itu bukan ide yang buruk, tapi pada saat itu tekanannya jauh lebih kuat, kata Xiong Yuan. Bagaimana jika aku ingin memasuki tingkat 9, kata Xiao Yan. Tingkat 9, Xiong Yuan mengerutkan keningnya, Mu Ying dan lainnya langsung terkejut. Kamu akan menghadapi tekanan yang terlalu besar, sebaiknya kamu dapat memilih untuk memasuki tingkat 7 terlebih dahulu, percayalah, manfaat yang akan kamu dapatkan tidak akan terbayangkan, kata Xiong Yuan. Lalu tingkat apa yang dipilih Zhu Yuan, tanya Xiao Yan. Tingkat 8, jawab Xiong Yuan. Tingkat 8. Kalau begitu aku memilih tingkat ke-9, kata Xiao Yan. Kalau begitu kami juga, kata Mu Ying dan lainnya. Anak yang keras kepala, lakukan sesuka kalian, kata Xiong Yuan menghela napas dalam. Karena kalian sudah mengambil keputusan sendiri, ayo turun. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan energi besar muncul dan meniup Xiao Yan dan yang lainnya terbang ke Danau Tongtian. Gelombang raksasa langsung menghantam mereka. Jika Xiao Yan dan lainnya tidak menggunakan doci mereka, gelombang raksasa yang menakutkan ini bisa langsung merobek mereka. Saat ini Danau Tongtian sangat bergejolak, dan arus air yang sangat besar semuanya terkondensasi dari energi kaisar yang paling murni. Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada jejak kekuatan Qi kaisar yang semakin jauh dari puncak Danau Tongtian akan semakin jelas kekuatannya. Danau Tongtian bergelombang sebelum akhirnya terpisah dan pintu masuk terlihat. Apakah ini gua pagoda? Seru Xiao Yan dan lainnya terkejut. Semuanya berhati-hati, kata Xiao Yan, Mu Peng dan lainnya mengangguk. Pada saat ini, di paviliun, nampak 3 sosok tua muncul bersamaan. Zhu Lao, apa kamu mengkhawatirkan muridmu yang berharga itu? Kata Xiong Yuan sedikit tersenyum. Orang ini memiliki bakat kekuatan spiritual, apa kalian iri? Kata Zhu Lao. Itu tidak mungkin, tapi saya juga sedikit penasaran dengan nyala api pada anak ini tampaknya sangat tidak biasa, kata King Lao. Itu adalah api suci, yang ada di pegunungan gurun, kata Zhu Lao. Api suci, gumam Xiong Yuan dan King Lao terkejut. Tapi tidak mudah untuk berkultivasi di gua tingkat 9, aku tidak tahu berapa hari Xiao Yan bisa bertahan, kata Zhu Lao menghela napas. Sementara itu kelompok Xiao Yan segera merasakan tekanan besar saat memasuki tingkat 9. Aku akan masuk dulu dan memeriksanya, kata Xiao Yan segera melesat. Energi Qi Kaisar di tingkat 9 ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya, tapi bagaimana cara menyerapnya, pikir Xiao Yan saat ia memasuki ruangan. Saat berikutnya, gelombang badai Tongtian tiba-tiba menyerangnya. Melihat itu Xiao Yan terkejut, gelombang Tongtian ini sebenarnya memiliki kecerdasan yang tidak lemah dari Dou di bintang 6, pikir Xiao Yan. Pedang Xuan muncul di tangannya, dan api suci yang muncul di pedangnya menyebabkan suhu panas menyebar ke sekitarnya. Saat berikutnya, Xiao Yan mengayunkan pedangnya dan menghantam gelombang Tongtian hingga hancur. Saat berikutnya, Xiao Yan kembali melihat serangan, kali ini, jumlahnya lebih banyak. Kemarahan jiwa, kata Xiao Yan mendengus, segera kekuatan jiwa Xiao Yan menghantam gelombang Tongtian dan menghancurkannya. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan yang lain mengandung kekuatan api suci dan kemudian langsung menghancurkan pertahanan gelombang Tongtian hingga menyemburkan cairan merah di tengah lolongan jeritan gelombang Tongtian. Melihat kesempatan itu, cairan merah gelombang Tongtian langsung ditarik keluar oleh Xiao Yan.
Dia menatap cairan merah itu sebelum menelannya, segera perasaan yang sangat panas menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan menyadari bahwa energi kaisar ini mengandung kekuatan yang sangat kejam, api emas sekejap melonjak dan memurnikannya. Saat Xiaoyan terus menyerapnya, dan kekuatannya terus tumbuh lebih kuat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.